Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba. Tidak ada kewajiban puasa di bulan katakan di bulan Sya'ban, tidak ada. Semua dunia berpuasa, umat Islam di seluruh dunia sama di bulan Ramadan. Pergi haji sama di bulan Zulhijjah. Membayar zakat mal sama 2,5%. Semua aturannya sama. Ini ritual yang luar biasa. Ini keunggulan agama Islam, saudara. Tidak akan kita dapatkan di agama manapun tata cara ritual yang seperti itu, kompak, bersatu. Tidak ada. Subhanallah. Apalagi kalau saudara lihat filosofi daripada wudu misalnya. Mana ada orang di luar Islam mau ibadah diperintah berwudu, bersuci dulu? Tidak ada. Kita diatur semua. Kita tidak bisa mau sholat ujuk-ujuk langsung masuk masjid. Tidak. Kita wajib memperhatikan syaratnya. Wajib berwudu dulu. Perhatikan pakaianmu. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaianmu yang terbaik di setiap kamu memasuki rumah Allah. Mau sholat, ambil, pilih pakaian yang paling bagus. Dan sebelum masuk masjid, pastikan Anda dalam keadaan yang bersuci. Bukan hanya suci batin, bukan hanya suci hati, tapi fisik ini harus suci menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Dan anggota-anggota tubuh kita yang disucikan itu Masya Allah adalah anggota-anggota tubuh yang banyak melakukan dosa. Itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dibersihkan. Coba lihat, kita berwudu. Mana yang dibersihkan saudara? Mulut berkumur. Apa filosofinya itu? Karena kita akan menghadap Tuhan yang maha suci, menghadap Allah zat yang maha suci. Maka pastikan hatimu suci. Dan anggota tubuhmu juga harus suci. Mulutmu dibersihkan dengan air. Dan simbol kesucian di dunia ini adalah air dan tanah. Bersihkan mulutmu. Karena tadi boleh jadi Anda sebelum sholat itu tadi Anda mungkin berkata dusta atau mencaci atau memfitnah. Maka sebelum Anda menghadap Tuhan, bersihkan dulu mulutmu itu dengan air. Subhanallah. Habis itu apa? Kita disuruh membasuh hidung. Oh, hidungmu mungkin tadi mencium maksiat. Sebelum Anda menghadap Allah, bersihkan, sucikan hidungmu itu. Habis itu apa? Membasuh muka. Di muka ada apa? Ada mata. Oh, mata kita tadi habis melihat dosa, melihat maksiat. Sucikan matamu. Habis itu apa? Kepala. Di kepala kita ada apa? Ada otak. Oh, mungkin tadi otakmu berpikir yang negatif. Punya rencana, punya program yang tidak baik. Bersihkan kepalamu, bersihkan otakmu. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu apa? Kita basuh telinga kita. Oh, tadi mungkin telinga habis mendengar yang maksiat. Sucikan dengan air. Habis itu apa? Kita basuh kaki. Oh, tadi kaki kita habis jalan ke maksiat. Jalan ke tempat-tempat dosa. Sucikan kaki. Subhanallah. Setelah itu sudah bersih anggota tubuh kita. Fisiknya sudah suci. Batinnya sudah suci. Baru Anda masuk masjid, menghadap Allah. Ucapkan Allahu Akbar. Artinya apa? Hanya Allah yang maha besar. Semua yang ada di muka bumi ini kecil. Jabatan kecil. Harta benda kecil. Rumah kecil. Kendaraan kecil. Suami kecil. Istri kecil. Anak-anak kecil. Semuanya kecil. Yang besar cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ada ritual yang semacam itu, saudara? Yang begitu indah strukturnya. Kemudian ada perintah sujud dalam ibadah sholat. Sama rata kepala kita dengan kaki. Kita ucapkan Allahu Akbar.
Mungkin selama ini kita pongah, kita sombong, memuja otak. Tapi ketika kita menyembah Allah, kita mengakui, ya Allah, aku letakkan sekarang kepalaku sejajar dengan kakiku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci engkau Allah, engkau Tuhan yang maha tinggi. Aku ini kecil, aku tidak ada apa-apanya ya Allah. Saudara pemirsa, di mana ada ritual sedahsyat itu? Hanya kita temukan di dalam agama Islam. Saya dulu ya beribadah sebelum masuk agama Islam itu. Tidak ada penghayatan ritual yang seperti itu, saudara. Tidak ada. Oh, orang bebas saja. Malam itu dia ke diskotik, tidak ada mandi junub, tidak ada wudu. Pergi saja ke rumah ibadah. Bebas. Di rumah ibadah juga orang duduk ya bersampingan, laki dan perempuan. Yang perempuan tidak menutup aurat. Di dalam agama Islam tidak boleh dalam ibadah laki-laki dan perempuan berdampingan. Laki-laki di depan, perempuan di belakang, dan ada hijab, ada penghalang. Bahkan perempuan tidak boleh bersuara karena suara dalam Islam itu aurat. Ketika imam membaca waladdallin, amin, kata laki-laki, yang perempuan tidak boleh mengeraskan suara, hanya telinganya sini boleh dengar aminnya. Diatur sedemikian rupa, ritual dalam Islam itu indah sekali. Pemirsa, di mana ada ritual yang seperti itu? Subhanallah, unggul agama Islam itu, saudara. Maka rugilah orang yang tidak punya minat untuk mempelajari agama Islam. Rugi besar. Dan kita juga umat Islam ini yang tidak mau mendakwakan Islam kepada orang yang belum kenal Islam, rugi kita. Ibu kandung saya ketika saya jelaskan bagaimana proses ritual dalam Islam itu, dia menangis, saudara. Menangis ibu saya. Begitu indahnya, susunannya, tata caranya, arahnya. Bayangkan dimanapun Anda sholat, sama semua arahnya itu. Bayangkan tuh. Nggak perlu kita beradaptasi. Mau ke Eropa Anda pergi, ketemu masjid, masuk saja, sholat di situ, sama semuanya. Inilah keunggulan agama Islam, saudara. Kemudian kita lihat lagi aspek lain seperti salam misalnya. Assalamualaikum warahmatullah. Salam sejahtera bagi kamu dan rahmat Allah, berkah. Itu sama di seluruh dunia. Dan itu doa. Coba di luar Islam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Sehingga ada cerita, saudara, ada cerita nih. Ada orang kampung saya, orang Medan sana. Anaknya kuliah di Amerika. Satu hari di pagi-pagi, ibunya telepon anaknya. Apa dia bilang? Selamat pagi, nak. Kata anaknya yang di Amerika, maaf ma, di sini sudah malam. Kan tidak nyambung. Kenapa? Karena di Indonesia pagi, di sana malam. Kan tidak netral salamnya. Kalau kita salam Islam, netral, mau pagi, mau siang, mau malam, sama. Semua selamat. Ya, salam sejahtera, selamat bagi kamu. Mau pagi dia selamat, siang selamat, malam selamat. Tapi kalau kita katakan selamat pagi, seakan-akan itu doanya sore kamu celaka. Ya kan? Cuma paginya saja yang didoakan. Selamat pagi, siangnya belum tentu selamat. Tapi kalau dalam Islam, Assalamualaikum warahmatullah, itu mau siang, mau sore, mau malam, mau pagi, semua mendapatkan rahmat, mendapatkan doa dari umat Islam. Subhanallah. Maka Nabi anjurkan kepada umatnya supaya absus salam bainakum, tebarkan salam di antara kamu. Saling doa. Allahu Akbar. Jadi saudara-saudara pemirsa Anda TV rahimakumullah, ini yang perlu kita perkenalkan kepada orang lain tentang keunggulan-keunggulan agama Islam ini. Ditinjau dari aspek manapun, Islam itu sudah unggul. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada agama-agama lain yang bisa meninggihi agama Islam. Ada orang bertanya, Ustadz, Anda mengatakan semua nabi beragama Islam.
Apa sama agamanya Nabi Adam dengan Nabi Muhammad sekarang? Sama. Karena intisari ajaran Islam para nabi itu apa? Mengajarkan ketauhidan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus bagi tiap-tiap umat itu rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah utus rasul bagi tiap-tiap umat. Apa tugas mereka? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Tugas para nabi itu adalah mengajak manusia supaya menyembah Allah yang tauhid, yang esa, dan menjauhkan dari penyembahan kepada tagut, kepada berhala. Semua nabi sama. Itulah intisari Islam itu. Adapun menyangkut hukum-hukumnya saudara, tentu berbeda hukum syariat. Ya, di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, berbeda.